Ambon tuli itu diartikan dalam konteks ini adalah menjemput. Menjemput. Menjemput Korontigi. Apa itu Korontigi? Iya. Korontigi ialah pacar, daun pacar. Daun pacar. Itu yang diramu. Iya. Korontigi itulah yang diramu. Kemudian itu dijadikan bahan pokok untuk acara mata-mata Korontigi. Itulah yang daun bahasa itulah yang dipakai dalam ritual mandi pengantin. Atau biasa disebut dengan bahasa Makassarnya itu abubu. Abubu itu artinya menghilangkan sial. Apa sili? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan berjumpa kembali di channel YouTube Profesor Aminuddin Saleh, tentunya dengan orang tua kita, guru besar kita, siapa lagi kalau bukan Profesor Dr. Haji Aminuddin Saleh, SHMH Karaim Patoto. Ya. Jadi ada agenda apa hari ini, Prof, di Balak Baraka? Ya, seperti yang Ananda saksikan, dialog kebudayaan itu peran komunitas dalam menjaga dan melestarikan budaya. Tadi ini diresmikan oleh Bapak Sekda Takalar, komunitas barang pusaka Galesong. Komunitas barang pusaka Galesong. Jadi tadi berkumpul ini ternyata lumayan banyak, ada 119 bilah pusaka ya. Ada beberapa keris itu, ada tombak ya, beberapa tombak yang tadi komunitasnya dilantik oleh Pak Sekda Takalar. Kegiatan yang kedua ialah tadi ini tidak disangka bahwa ternyata itu tanah pusaka ya, tanah pusaka saya dari keluarga Karisale itu kami pusaka, kemudian itu menjadi sunrang waktu saya kawin dengan Ibu Suryana. Kemudian itu menjadi sunrang juga untuk Dr. Buyung ya. Tadi ini diambil itu potong padi pertamanya. Jadi Uluase namanya. Betul. Kemudian kegiatan ketiga ini adalah ritual adat Ambon tuli Korontigi. Insya Allah Mbak Daduhur ini dilakukan ritual ya, acara adat Ambon tuli Korontigi. Dan tentunya tema kita hari ini juga, Prof, adalah tentang Ambon tuli Korontigi. Boleh. Jadi kita informasikan lagi mungkin untuk viewers baru, Prof, bahwa di channel YouTube Profesor Aminuddin Saleh ini kita selalu membahas tentang budaya, adat dan budaya Bugis dan Makassar dan secara umum Sulawesi Selatan. Dan yang kedua kita membahas Pancasila dan Konstitusi. Ya, saya kembali ke pembahasan yang pokok kita, Prof, tentang Ambon tuli Korontigi. Ambon tuli Korontigi itu apa sih, Prof? Pasti ada yang bertanya ini. Apalagi anak milenial mulai nonton ini podcast Ambon tuli Korontigi itu apa sebenarnya, Prof? Jadi Ambon tuli Korontigi itu jadi dua kata ya. Ambon tuli dan Korontigi. Ambon tuli itu diartikan dalam konteks ini adalah menjemput Korontigi. Apa itu Korontigi? Korontigi ialah pacar, daun pacar. Itu yang diramu. Korontigi itulah yang diramu. Kemudian itu dijadikan bahan pokok untuk acara mata-mata Korontigi. Mata-mata Korontigi bahasa lainnya apa itu, Prof? Bahasa Bugisnya mata-mata Korontigi dalam bahasa Bugis itu mapacing. Mapacing. Jadi mata-mata Korontigi itu mapacing. Mapacing dalam bahasa Bugis. Dijemput dulu ini. Itu barang, itu bahan pokoknya itu dijemput di sini. Karena antara lain karena di sini itu banyak tumbuh, banyak di tanah. Ini bukan tumbuh sendiri, tapi ditanam secara sengaja. Pacar itu dan pacar itu ditanam sehingga bahan bakunya banyak di sini. Betul. Ini banyak sekali kulit. Banyak tumbuh ini di depan Balak Baraka kayak ini. Banyak tumbuh.
Apakah memang itu dijemput ada ritual adatnya atau bagaimana itu, Prof? Ya, artinya begini, nah kita ini bersyukur ya karena semenjak Balak Barakah Rigalesong ini hadir, itu keluarga-keluarga dekat, ya baik yang ada di Galesong maupun yang ada di Makassar yang akan melaksanakan perkawinan itu, di sini ini menjemput itu, di samping karena memang bahan bakunya banyak. Balak Barakah kayak ini dinilai sebagai suatu rumah yang melalui rumah ini berkah Allah turun ya, melalui rumah ini. Banyak berkat Tuhan yang turun ke rumah ini. Iya, melalui rumah ini. Seperti mungkin biasa dicerita bahwa lokasi ini kan tadinya daerah kumuh. Dihuni oleh orang-orang yang peminum balok lah, judi lah, apakah itu sabung ayam atau kartu atau apa, kemudian curi, bohong. Pokoknya segala bentuk kegiatan kriminal dulu di kampung banyak ada sekali semua di sini. Tetapi semenjak keberadaan ini, alhamdulillah karena di sini juga ada masjid. Melalui itu semua digunakan itu sarana untuk menyadarkan para warga di sini, tinggalkanlah itu. Betul. Alhamdulillah pelan-pelan ya, sungai yang tadinya jorok bisa bersih. Alhamdulillah perlahan dengan bersih. Tentu kerjasama dengan banyak pihak. Betul. Alhamdulillah. Makanya itu orang datang dibilang, oh ini rupanya ini rumah berkah, ini berkah Allah ini banyak turun di sini, sehingga orang beralasan kalau begitu ambil picuru. Tahu picuru ya? Ambil picuru dalam kata lainnya, Prof. Picuru adalah? Picuru itu bahasa Makassar asli. Artinya keteladanan. Ya di rumah teladan. Iya. Berarti kita menjemput Korontigi bisa disimpulkan kita menjemput keteladanan. Betul. Di rumah ini. Iya. Dan terus, Prof, setelah itu bagaimana lagi? Jadi sebelum menjawab ini saya jelaskan dulu bahwa sebetulnya bukan hanya Korontigi yang dijemput ya. Ada iringan-iringannya itu. Tadi ini sementara dia petik ini daun pacar. Kemudian ada daun nangka. Ini itu di bahasa Bugisnya ya. Jadi pacar ini punya makna yang besar. Kemudian daun nangka ini pun seperti di bahasa Bugis itu dua miriala sapo, belo kanukue unganna panasai. Hanya dua yang bisa dijadikan pagar ya. Itu modal orang Bugis. Ibu istri saya itu orang Bugis. Jadi tetap dimunculkan falsafah hidup, dan ini sudah dijelaskan di dalam episode yang lalu. Betul. Jadi daun pacar itu lambang dari kesucian. Dan daun panasa itu lambang dari kejujuran. Unganna panasai itu lempu. Lempu artinya jujur. Jadi dua hal ini. Kemudian ada lekok babasa namanya. Itu juga diambil. Lekok babasa dari apa itu? Ada daun-daun khusus itu yang diambil juga di sini. Sebelum mata-mata Korontigi, itulah yang daun babasa itulah yang dipakai dalam ritual mandi pengantin. Atau biasa disebut dengan bahasa Makassarnya itu abubu. Abubu itu artinya menghilangkan sial. Apasili. Betul. Apasili menghilangkan sial. Tapi hakikatnya begini. Apasili itu mandi pengantin itu sebetulnya adalah ritual agamanya juga ya. Karena disitulah diajar itu calon pengantin untuk mandi besar, mandi junub, ya,
maklumlah pengantin baru ya. Iya. Kita ini pengantin Situ baru. diajarkan Itu bagaimana caranya kalau habis berhubungan sebagai suami istri ada namanya mandi wajib. Jangan sampai itu di situ itu pada saat mandi pengantin itu diajarkan itu. Itu berarti mandi pengantin itu sama prosesnya dengan mandi wajib, Prof. Mandi wajib. Oh, memang mandi wajib di situ. Memang diajarkan itu. Itu kan ada tata caranya. Jangan sampai tidak beraturan. Baik, dan itu. Iya. Nah, itu jadi itulah yang dijemput di sini. Di samping pacingnya ada korontigi, daun langka, kemudian bak basah. Itulah yang dijemput di sini. Ya. Tapi yang jemput ini, Prof, apakah boleh apakah hanya dari pihak keluarga atau boleh dari seluruh masyarakat Galesong atau siapapun boleh? Atau jadi bagaimana, Prof? yang datang menjemput ini adalah keluarga dari calon mempelai. Keluarga dari calon mempelai, apakah perempuan atau laki-laki ya? Karena kalau ini di dalam perkawinan Makassar, itu kan kalau di Bugis kalau saya tidak salah Mapacing ya. Kalau di Makassar itu ada dua. Kalau di rumahnya calon pengantin laki-laki itu namanya mata-mata pasunrang. Tapi bahannya juga dari korontigi. Kalau perempuan mata-mata korontigi, tetap bahannya sama. Tapi walaupun sedikit istilahnya berbeda ya. Tapi yang bisa menjemput itu ke tempat ini dari keluarga. Jadi keluarga laki yang mau kawin itu. Keluarga yang mau kawin. Jadi keluarganya itu yang memandang bahwa di rumah ini, di tempat ini, selain rumahnya juga pemiliknya, penghuni dari rumah itu adalah orang yang bisa diteladani. Terus bagaimana kira-kira, Prof, kalau anggaplah ada viewers kita ini yang mau menikah, terus dia berinisiatif, dia menganggap bahwa di tempat ini adalah tempat keteladanan, dia mau menjemput korontigi di sini, Prof. Bisa saja. Bisa saja. Artinya bisa saja kita lakukan karena itu yang biasa kita katakan di sini bahwa ini kan rumah ini sudah begitu terbuka. Betul. Sehingga orang Galesong, keluarga, bukan keluarga, orang dari luar negeri juga sudah datang. Berarti ini rumah sudah menjadi kepunyaan umumnya, sehingga siapapun juga. Tentu saja kalau ada viewers kita yang berminat, dihubungi dulu supaya kita siapkan. Langsung datang. Langsung datang karena disiapkan dulu korontiginya, disiapkan apa macam-macam. Karena disambut juga dengan aneh itu, ada namanya bente ya. Mereka datang ini, nanti mudah-mudahan ini bisa diperlihatkan nanti di YouTube kita filmnya. Itu dia disambut juga. Disambut. Jadi itu kan harus disiapkan karena bente itu dari beras yang digoreng seperti lapok ya, seperti popcorn itu ya semua. Betul. Berarti yang mau ditempati menjemput juga bersiap-siap, yang mau datang menjemput juga punya persiapan. Boleh disampaikan apa persiapan yang harus dia lakukan ini yang mau datang menjemput? Kan ini acara semacam acara adat ya, atau acara adat. Jadi sebagai tuan rumah, tentu saja kita siapkan ala kadarnya karena yang datang ini adalah tamu-tamu. Tentu saja kita harus jamu dan tidak lupa ada umba-umba. Selalu itu memang ada itu. Selalu ada umba-umba. Selalu hadir itu. Wajib itu. Kalau ada acara, siapkan umba-umba. Itu kan harus disiapkan itu. Betul. Yang kedua hidangan ala kadarnya, mungkin sedikit minum, makanan-makanan ringan. Kemudian yang datang itu ini tanpa disuruh ya. Tanpa ada disuruh. Tetapi biasanya itu membawa kue-kue tradisional. Kue-kue orang Makassar bilang kan Jawa Bayau. Ini itu kue-kue yang biasanya hadir hanya pada saat ada acara pengantin. Cucur bayau, ada bayoni balu, ada macam-macam kue lapis. Itu simbol juga, Prof, simbol-simbol. Semua punya simbol karena itu tergantung juga
kalau yang datang ini kan tahu adat istiadat. Oh, kita bawa kue lapis supaya berlapis-lapis rezekinya. Ya. Berarti ada harapan dan doa di setiap yang dibawa itu. Ada. Ada. Jadi mulai dari berangkat itu berniat memang, ya Allah, mudah-mudahan ini pengantin nanti ini bisa hidupnya bagus. Ini mohon maaf seperti hidupnya yang punya rumah ini. Bisa jadi profesor juga. Jadi profesor juga. Jadi pokoknya ada harapan optimisme ya. Ya, betul. Begitu. Betul sekali. Saya flashback kemarin waktu saya mau menikah, saya kan sempat ke Rumata, Prof. Oh iya. Baru dikasih daun pacar dan didoakan, saya masih ingat itu waktu kita berdoa semoga juga bisa jadi profesor ya. Dapat gelar tertinggi di akademik. Itu itu spontan ya. Spontan, waktu ya. saya dengar itu mau kawin. Yeah. Saya kan langsung bilang singgah di rumah dulu sebelum berangkat. Yeah. Itu gelisah juga dalam hati saya karena saya ini agak susah mau ke Galesong apa semua untuk siapkan ini bahannya semua. Sehingga saya bilang singgah kok dulu di rumah. Kebetulan di muka rumah itu waktu ada daun pacar. Iya, daun pacar. Daun pacar. Dan saya petik itu kemudian kalau saya tidak salah masukkan di amplop atau apa. Saya bilang ini saja ini pengganti diri saya karena saya tidak sempat hadiri ini, pakai ini untuk acara kawinannya ya. Betul, Prof. Dan sebenarnya itu, Prof, orang tua saya sebenarnya tidak ada ritual, bukan tidak ada sih. Waktu saya mau menikah itu sebenarnya tidak mau mengadakan ritual pacing, cuman mau kayak barasanji, kayak pengajian. Iya, pengajian. Tapi karena dia tahu bahwa ini ada daun pacar dari Prof Aminuddin, makanya langsung dibikin, Prof. Oh, dibikin. Wih. Jadi saya pakai itu. Wah, alhamdulillah, itu saya bersyukur, itu saya baru tahu itu. Padahal kan kemarin itu kalau di rumah itu biasa cuma pengajian. Pengajian saja. Pas saya dapat ini daun pacen dari Prof Aminuddin. Kita bikin malam pacen. Jadi ada malam pacen itu waktu. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali. Iya, karena orang tua saya meyakini juga bahwa ini adalah keteladanan yang diberikan. Ada doa yang disampaikan. Jadi doa dalam bahasa Bugis pacing artinya bersih. Iya. Kalau itu di episode yang lalu kita jelaskan tentang perkawinan ya. Iya, perkawinan. Bahwa itu untuk menjaga laki-laki itu supaya tidak pergi-pergi, perempuan dijaga. Tapi itu juga pacing adalah simbol. Kalau sudah dipakai itu kan melengket lama itu. Lama melengket di tangan itu pertanda sejak itu hati-hati kok. Ini orang sudah menikah, sudah pacing, sudah dipertunangankan itu ada pacing. Simbol merah itu simbol darah ya, siri itu jangan diganggu ini karena ada betul ini biasa kita lihat, Prof, mungkin orang-orang juga biasa lihat muntulik orang tinggi itu iring-iringan ya, Prof. Iring-iringan ada pemain gendang di depan. Terus ada bawa-bawa sara masuk ke dalam rumah. Betul. Ini terjadi memang sejak dulu, Prof, ya begini atau kalau saya tidak tahu di tempat lain ya, tapi di Galesong itu selalu sampai sekarang masih sampai terjaga. Sekarang itu masih dilakukan itu karena itu dilestarikan ya. Makanya kita ini termasuk melalui podcast yang seperti ini supaya bukan hanya ikut-ikutan orang bikin begitu kita juga bikin begitu, tetapi kita pelajari sebetulnya apa hakikat dari diadakannya seperti itu supaya mengerti, supaya di dalam itu ini bukan tidak sembarangan ritual yang seperti ini, tetapi punya maksud, ada hakikat dilakukannya ya. Oh iya. Tapi ada pada saat semua rombongan iring-iringan naik diterima oleh tuan rumah, ada acara khusus di situ, Prof, untuk ada yang disampaikan khusus atau bagaimana? Iya, jadi di situlah saya itu kadang-kadang gunakan. Jadi ibu itu kan biasa mendampingi dialihkan itu pacing itu karena kan bawa tempat itu dialihkan itu, kemudian selain pacing itu ada daun nangka, ada lekok basah, kemudian ada benok ya, bente orang Makassar bilang, kemudian ada saya lihat seperti beras atau apa, semua itu kemudian dijelaskan kepada yang datang itu makna dari semua bahan-bahan itu. Jadi
bahkan kadang-kadang yang datang Muntuli Korontigi itu bertanya, diapakan ini? Kalau pecim biasa dipasang di, dia bertanya di mana itu dipasang, apakah di ibu jari, apa telunjuk atau jari tengah, semua dia tanya, apakah di tengah-tengah, apa semua itu biasanya. Kalau orang yang datang itu mau bertanya ya bertanya. Nah, pada saat itulah saya atau siapa yang jadi tuan rumah itu menjelaskan itu. Berarti mereka juga dibekali. Iya, dibekali dan harus tahu ya. Harus tahu maknanya. Betul, penting itu Prof, karena kenapa? Kan kalau tidak ada yang begitu biasanya bergeser. Bergeser. Artinya, itu yang paling menakutkan itu. Makanya kita selalu bersandar kepada Allah ya. Jangan sampai acara itu ditafsirkan macam-macam. Tapi ini semata-mata untuk kebaikan ya. Betul. Jadi budaya itu untuk kemaslahatan, kebaikan, simbol-simbol ya. Simbol-simbol kearifan kita semua ada di situ kan, seperti itu. Betul. Oke Prof, kan ini anggaplah Muntuli Korontigi selesai. Korontiginya sudah ada kepada calon mempelai. Ini untuk digunakan untuk ritual berikutnya. Apa itu Prof? Ya, jadi sebelum masuk di acara mata-mata Korontigi itu tadi sudah disinggung sedikit. Itu ada namanya apasili. Apasili itu biasa juga dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan mandi pengantin ya. Mandi pengantin. Bahasa Bugis juga apasili barangkali. Apasili, Prof. Apasili. Di bahasa Makassar itu biasa juga disebut dengan abubu. Abubu itu abubu artinya cabut. Yang dicabut itu adalah ini simbolik ya. Itu sial ya, rambut sial yang ada di. Sebetulnya itu kalau saya tafsirkan itu abubu itu sama dengan bercukur, merapikan rambut ya. Tapi karena orang tua dulu seperti itu, secara simbolik dicabut rambutnya 1, 2. Itu yang pertama. Yang kedua ialah bahwa sebetulnya apasili itu kan namanya mandi pengantin. Mandi pengantin itu dilakukan untuk sebetulnya dalam bahasa Arabnya itu, dalam bahasa agama Islam itu disebut dengan tahara. Tahara itu bersuci diri, mandi suci. Mandi suci itu kenapa harus waktu rapat panitia yang mau akan kawin ini, Dokter Inas ini dengan Dokter Ocal yang Muntuli Korontigi ini, itu saya sarankan supaya dijelaskan itu dalam acara apasili itu, dijelaskan oleh seorang ustaz ya, bahwa sebetulnya hakikat dari mandi pengantin ini adalah teknik mandi besar, teknik mandi suci, teknik mandi junub. Betul. Ini saya pikir ini penting, artinya bukan hanya tentu penting untuk calon pengantin, tetapi penting juga buat kita semua ini, karena tidak semua di antara kita ini mengerti bagaimana tata cara dari tahara itu. Mandi suci tidak semua. Jangan sampai masih ada yang salah. Dan ada anunya. Ada SOP-nya, ada standarnya, apa dulu yang dicuci, harus tertib. Ada tertibnya. Tertib itu langkahnya itu 1, 2, 3. Dan ini juga bisa jadi ilmu untuk yang mau pengantin lagi. Yang mau pengantin dan yang adik-adiknya lagi. Dan itu saya tuh terkesan waktu karena ada yang ajarkan saya itu. Mandi tahara ini, jadi artinya begini, jangan sampai selama ini kita tidak mengerti karena tidak ada media untuk menjelaskannya ya. Ini media untuk acara mandi pengantin, ini media yang paling bagus sekali. Pertama penting untuk calon pengantin, kemudian kan banyak yang hadir. Ada banyak yang hadir sehingga ustaz itu menjelaskan apa
yang dimaksud dengan tahara, langkah-langkah apa yang ditempuh. Jadi bisa sekalian dikasih mengerti semua sekalian orang dikasih yang mengerti, hadir. supaya supaya Betul. tahu ya. Supaya tahu. Saya khawatir sekali ada 1-2 yang masih belum mengerti. Betul, mengerti dan tidak mempraktekannya. Betul. Dan wah, itu bahaya. nanti kita keluar jalan-jalan kita belum suci betul ya. Betul. Tidak bisa juga beribadah kalau belum tidak suci bisa betul. beribadah. Katanya itu kalau keluar itu tidak mandi suci, itu rumput yang diinjak itu berteriak-teriak. Dia laksanakan sholat 5 waktu tapi ternyata belum suci karena ketidaktahuannya. Karena ketidaktahuan. Ini media apa itu mandi pengantin itu atau apa sili itu media yang bagus karena selain untuk calon pengantin juga untuk orang hadirin itu yang lumayan banyak keluarga ya. Nah betul, dan tentunya untuk viewers kita juga Prof sebentar akan teredukasi dengan video ini karena kan sebentar ada ritualnya ini. Nah, nanti dimuat di dalam video ini bagaimana proses-proses Amuntuli Korontigi itu dan mudah-mudahan bisa terus-terus sampainya kayak mandi pengantinnya sampai papacinya. Saya harap sekali begitu nak karena besok ini jadi ini hari Amuntuli Korontigi besok pagi itu ritual itu langsung sambung ini apa sili kemudian malamnya itu mata-mata Korontigi. Berarti ini tidak berjauhan jaraknya. Tidak berjauhan jaraknya. Jadi memang tidak sempat layu ini daun pacar. Tidak layu. Tidak kering. Tidak kering karena ditumbuk dan tidak layu karena insya Allah besok malam akan itu besok malam ritualnya itu. Ritualnya itu ritual mata-mata Korontigi. Mata-mata berarti pagi-pagi. Pagi-pagi sudah akad nikah kami. Jadi besok itu tanggal 25 ya, 26 pagi itu akad nikah. 26 pagi akad nikah, 25 malam mata-mata Korontigi. 25 paginya mungkin mandi bagaimana Pak? 25 ini, besok pagi ini mandi pengantin. Mandi pengantin besok pagi, malamnya mata-mata Korontigi. Paginya akad nikah. Itu. Berarti yang diambil sebentar ini yang dipakai oleh perempuan dan laki-laki pada saat malam. Saya dengar ini biasanya kan satu pihak saja. Dalam hal ini pihak perempuan saja. Karena yang kawin ini Dokter Inas itu keponakan. Ini dulu bakti sosial di tempat ini. Itu dia masuk di Fakultas Kedokteran, dia punya program untuk pengabdian pada masyarakat. Nah, dikumpullah itu keluarga-keluarga di sini, tetangga apa semua untuk sunat massal. Jadi ada 44 orang yang disunat. Kemudian yang sakit-sakit datang semua berobat di sini. Kebetulan itu Dr. Nasrullah, orang tua dari Dr. Inas yang mau kawin ini, dokter ahli bedah di Rumah Sakit Wahidin. Nah, jadi bakti sosial. Jadi dia itu sunatan massal. Jadi saya pikir, wah biarlah bikin acara sedikit dalam rangka perkawinan Dr. Inas ini untuk Amuntuli Korontigi di sini. Kita alhamdulillah kita laksanakan ini. Insyaallah sebentar ini. Sebentar yang terlaksana. Insyaallah Dan tentunya sebentar ini kalau terlaksana kita akan share juga ke viewers kita bahwa begini loh prosesnya. Itu saya harap sekali. Amuntuli Korontigi ini. Inilah ritualnya Amuntuli Korontigi yang kita laksanakan ini. Oke, Bro. Saya rasa sudah sangat lengkap penjelasan tentang Amuntuli Korontigi ini. Semoga ini bisa menjadi informasi baru, bisa mencerahkan dan bisa menjadi ilmu baru buat siapapun yang melihat ini dan tentunya menjadi amal jariah kita, Prof. Amin. Karena selalu memberikan informasi dan edukasi tentang adat dan budaya. Dan tentu saja kita tetap mengharapkan ada umpan balik ya. Betul. Umpan balik dari viewers kita, siapa tahu ada pandangannya atau apa untuk memperkaya. Untuk memperkaya kita punya YouTube, untuk memperkaya ini acara adat seperti ini, menambah menyempurnakan sehingga pelaksanaannya bisa lebih baik, lebih tertib, lebih mengedukasi ya. Iya betul. Dan tentunya Prof, kita juga buka
requestan ya Prof. Untuk viewers kita sempat ada Oh ya. requestan tema untuk dibahas. Iya. Oh, boleh. Oh ya, boleh. Sempat ada Ya. teman-teman viewers yang mempunyai requestan tema, silakan ditulis di kolom komentar. Kolom komentar. Dan insya Allah Nanti akan kita diulas sama Profesor insya Allah Dr. kita Haji berupaya. Abidudin Saleh Karaeng Patoto. Insya Allah, insya Allah. Ya, saya rasa cukup demikian untuk episode kali ini tentang Ambon Tuli Koron Tigi. Sehat selalu Prof dan sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.